Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Bayu Mujrimin MPDI, yang saya hormati dan yang saya banggakan teman-teman saya mahasiswa. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS di semester pertama dengan MK PSI yang saya beri judul Sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di periode kota Makkah. Pendahuluan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah figur sentral dalam sejarah Islam yang membawa ajaran tauhid dan menjadi panutan bagi umat muslim di seluruh dunia. Periode Mekah dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW mencakup berbagai peristiwa penting yang membentuk fondasi agama Islam. Makalah ini bertujuan untuk mengulas secara singkat sejarah Nabi Muhammad SAW selama periode Mekah dari kelahiran beliau hingga hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Makkah pada tahun 570 Masehi yang dikenal dengan tahun gajah. Periode Mekah dalam sejarah kenabian Nabi Muhammad SAW dimulai ketika beliau menerima wahyu pertama di Gua Hira pada usia 40 tahun. Wahyu ini berupa surat Al-A'laq ayat 1-5 yang menandai dimulainya tugas kenabian beliau. Periode ini berlangsung selama 13 tahun dan fokus pada pembinaan akidah serta penyebaran ajaran Islam di tengah masyarakat Makkah yang mayoritasnya menyembah berhala. Periode Makkah diakhiri dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah pada tahun 622 Masehi setelah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini menjadi penting dalam sejarah Islam dan menjadi awal kalender Hijriah. Hijrah dilakukan karena meningkatnya ancaman terhadap keselamatan Nabi dan pengikutnya di Makkah yang saat itu masih terbilang sedikit. Latar belakang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun 570 Masehi di kota Makkah yang dikenal sebagai tahun gajah. Beliau adalah anak dari pasangan Abdullah bin Abdul Muttalib dan Siti Aminah binti Wahab. Ayahnya meninggal dunia sebelum beliau lahir dan ibunya wafat ketika beliau baru berusia 6 tahun. Setelah itu Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib dan kemudian oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Makkah pada masa itu adalah pusat perdagangan dan keagamaan, tetapi masyarakatnya hidup dalam kejahilian dengan praktek seperti penyembahan berhala, ketidakadilan sosial, dan ketidaksetaraan gender. Kondisi ini menjadi latar belakang penting yang membentuk misi kenabian Nabi Muhammad SAW, pengangkatan sebagai nabi. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira yang terletak di dekat kota Makkah. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan." Quran Surat
Al-Alaq ayat 1. Peristiwa ini menandai dimulainya misi kenabian beliau. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mulai berdakwah secara diam-diam. Berdakwah secara diam-diam pertama adalah kepada kerabat dan sahabat terdekat. Orang yang pertama menerima dakwah beliau adalah yang pertama Siti Khadijah, yaitu istri beliau. Dan yang kedua Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah. Tantangan dan penolakan. Setelah 3 tahun berdakwah secara rahasia, Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk berdakwah secara terbuka atau secara terang-terangan. Dakwah beliau menghadapi banyak tantangan, termasuk penolakan dari pemimpin Quraisy yang khawatir akan kehilangan pengaruh dan kekuasaan mereka. Berbagai bentuk intimidasi, penghinaan, dan penyiksaan dilakukan terhadap Nabi dan para pengikutnya. Beberapa peristiwa penting dalam periode ini meliputi pemboikotan Bani Hashim. Kaum Quraisy memberlakukan embargo sosial terhadap Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, yang menyebabkan penderitaan besar. Yang nomor 2, yaitu tahun kesedihan. Pada tahun ini Nabi kehilangan 2 orang pendukung terbesar, yaitu Siti Khadijah, istri beliau, dan Abu Thalib, paman beliau. Dan yang ketiga, peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Peristiwa ini memberikan penghiburan dan memperkuat keyakinan Nabi dalam menjalankan misinya. Hijrah ke Madinah. Karena tekanan yang semakin berat di Makkah, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk berhijrah ke Madinah setelah mendapatkan dukungan dari penduduk Yathrib, nama lama Madinah. Hijrah ini bukan hanya perpindahan fisik, tetapi juga menjadi awal dari pembentukan komunitas muslim yang lebih terorganisasi. Kesimpulannya, periode Mekah dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW merupakan masa yang penuh tantangan dan ujian. Namun periode ini juga menjadi fondasi penting bagi penyebaran Islam. Kesabaran, keteguhan, dan keikhlasan Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi rintangan menjadi teladan bagi umat muslim hingga saat ini. Hijrah ke Madinah menandai babak baru dalam sejarah Islam yang membawa ajaran ini ke tahap yang lebih matang dan terorganisasi. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kusikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.